Pria itu dengan hati-hati mengoleskan kapas ke dalam lemon dan kemudian mengoleskannya di belakang deklarasi kemerdekaan yang langka. Karena hanya dengan menggunakan prinsip visualisasi yang diinduksi asam, mereka dapat melihat apakah ada peta harta karun legendaris di belakangnya. Tapi hingga deklarasi kemerdekaan sepenuhnya dioleskan dalam air asam, tak seorang pun menemukan apapun. Namun pria itu berkata mereka butuh panas, jadi ia segera meniup deklarasi kemerdekaan dan beberapa karakter aneh benar-benar muncul. Tapi mereka tidak punya waktu untuk terlalu bahagia karena mereka mencuri deklarasi kemerdekaan dari museum. Informasi di dalamnya harus dipercepat secepat mungkin, jadi pria itu menyiapkan lebih banyak lemon untuk dioleskan di belakangnya. Akan tetapi setelah mereka mencatat semua informasi, mereka menemukan bahwa angka-angka ini sama sekali bukan koordinat peta, melainkan seperti parameter desain dolar. Jadi ia segera mengeluarkan $1 dan menggunakan botol air sebagai kaca pembesar. Ia benar-benar menemukan bahwa waktu di belakang uang dolar di Independence Hall berhenti pada pukul 2.22 siang yang serupa dengan beberapa hasil hitungan mereka. Maka pria itu pun segera bergegas menuju Independence Hall bersama rekan-rekannya, lalu diam-diam memasuki menara lonceng yang tidak dibuka untuk umum. Ketika jam ditunggu peringatan mencapai menit kedua-dua, pria itu melihat ke bawah dan menemukan bahwa bayangan menara jam menunjukkan ke tembok tinggi. Jadi ia segera berlari ke depan tembok tinggi itu. Dengan keraguan di benaknya, ia langsung menggunakan pisau baja untuk mengikis batu tersebut. Namun ketika ia mengeluarkan batu bata merah itu, ia menemukan sepasang kaca antik berlapis ganda yang bernilai jutaan tersembunyi di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, pria itu langsung meminta rekan-rekannya untuk membuka deklarasi kemerdekaan, lalu menggunakan kacamata untuk mengamati dengan seksama. Ia melihat bahwa pada kertas yang awalnya kosong, sebuah gambar berwarna 3D muncul begitu saja dengan bantuan kacamata. Tapi tepat ketika mereka menemukan lokasi harta karun tersebut, polisi berpakaian preman tiba-tiba menangkap pria itu dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena mereka mencuri deklarasi kemerdekaan. Namun tanpa diduga, saat pria itu sedang digiring ke penjara, peralatan komunikasi polisi khusus tiba-tiba mengalami gangguan yang parah. Lalu sebuah helikopter wisata berpura-pura melewatinya, tapi sebenarnya ia menggunakan kebisingan itu sebagai kedok karena polisi khusus tidak dapat membuka mata mereka karena angin kencang. Seorang pria botak mengambil kesempatan untuk mendatanginya dan mengatakan kepadanya bahwa ada seseorang yang bisa menjemputnya 100 meter di depan di bawah air. Meskipun ia tak tahu apakah itu benar atau tidak, ia memutuskan untuk mengambil resiko. Tepat pada saat pria itu hampir mati lemas, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba mencengkram kakinya, memasangkan respirator padanya, menyalakan pendorong bawah air dan segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Namun setelah ia berhasil lolos, ia baru tahu bahwa orang yang menyelamatkannya ternyata adalah rekannya yang sempat bertemu dengannya secara tidak sengaja. Ternyata rekannya telah mendengar bahwa ada harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya di rumah harta karun itu. Tidak hanya itu, ketika ia mengetahui bahwa pria itu telah menemukan lokasi harta karun tersebut, ia mengikat ayah pria itu dan rekan satu timnya, menggunakan mereka untuk memaksa ia bergabung dengan tim.